Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuqalu abadal abidin wa dahrad da'irin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ta'alaina wal arifin Menawir wasairana bi anwaril irfan wal yaqin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Wa qala Syekhul Mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Hadirin jamaah Dawatul Fikri rahimakumullah. Pada malam hari ini kami ingin menyampaikan, karena jamaah kita ini banyak yang sering melakukan bepergian keluar kota dan lain-lain, atau yang disebut dengan musafir. Maka penting rasanya kalau kita membicarakan tentang yang berkenaan atau sembahyang atau sholat yang berkenaan dengan orang yang musafir. Al-Hasul muta'alliqatu bis-safar tawil arba'atun. Ada beberapa kemudahan yang Allah Ta'ala berikan yang berkenaan dengan perjalanan yang jauh. Maka kemudahan itu ada 4 hal. Dan perjalanan yang jauh itu adalah perjalanan yang mencapai 82 km. Jadi apabila kita mengalami perjalanan jarak tempuhnya 82 km, itu sudah dianggap jauh. Dan apabila dianggap jauh, ada beberapa hal yang dimudahkan di dalam agama. Yang pertama, kemudahan bagi seseorang, dia diperbolehkan meringkas sholat yang jumlahnya 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat atau disebut qasar. Yang kedua, dia diperbolehkan al-jam'u baina sholatain, mengumpulkan antara 2 macam sholat, zuhur dan asar, maghrib dan isya, disebut dengan jamak. Dan yang ketiga, dia diperbolehkan berbuka di bulan Ramadan. Apabila dia keluar menjalani satu perjalanan 82 km jarak yang bakal ditempuh, maka boleh baginya untuk tidak melakukan puasa Ramadan. Tapi dengan catatan itu mesti dibayar. Dan yang keempat, mashul khuffain salasata ayyamin bilayalihinna, dia dibolehkan menyapu khuf selama 3 hari 3 malam. Jadi ada istilah orang memakai khuf. Khuf itu sejenis sepatu namun dibawa kemana-mana, tapi terbuat dari kulit dan dia menutup mata kaki. Coba nanti buka di Google, khuf itu seperti apa. Dengan catatan itu tidak boleh dilepas.
Dia kalau wudhu cukup disapu. Kalau musafir selama 3 hari 3 malam tanpa dilepas khuf, hanya disapu boleh. Lain sepatu lah. Khuf itu lain kayak sepatu. Khuf itu mirip seperti sepatu, terbuat daripada kulit, sifatnya lentur dan dia menutup mata kaki. Khuf. Tidak ada bang kita memakai khuf. Itu di zaman dulu. Lain loh, kaos kaki peteruin. Nah, ayo. Adapun masalah mengkasor sholat, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Apabila kalian melakukan perjalanan bepergian, maka tidak berdosa atau tidak salah buat kalian untuk meringkas sholat. Jadi kada masalah meringkas sholat kalau melakukan bepergian. Ini Al-Quran menjelaskan, ini dalil kita meringkas. Jadi bagaimana meringkas, ini dalilnya. Jadi wa ijadaratum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Kalau kita bepergian, ada masalah buat kalian untuk meringkas sholat yang kalian kerjakan. Silahkan ringkas. Cuma bepergiannya tadi 82 km. Lalu yang jadi masalah itu mana yang bagus? Apakah bagus meringkas atau bagus tidak meringkas? Umpamanya kita mobil sendiri, mudah hanya mampir ke masjid, waktu zuhur mampir, waktu maghrib mampir, waktu asar mampir, waktu isya pun singgah. Ya udah, singgah-singgah terus lah. Apakah bagusnya zuhur ini tetap 4 rakaat atau zuhur ini 2 rakaat? Maka ulama menjawab, apabila sampian ada pada salah satu yang 4, ada pada posisi salah satu yang 4, maka pada saat itu bagus meringkas ketimbang sempurna. Apa posisi yang 4 itu? Yang pertama, apabila sampean melakukan perjalanan sejauh 3 marhalah. Berapa? 122 kilo, 123 kilometer. Berapa itu? 400 lebih kilometer. Maka kalau kita pergi ke Banjar, bagus meringkas. Zuhur 2 aja, asar 2 aja, isya 2, maghrib tetap 3. Jangan diringkas maghrib. Yang boleh diringkas itu yang 4, diringkas jadi 2. Nah, jadi kalau perjalanan kita itu sudah mencapai jarak tempuh 123 kilo, itu lebih bagus meringkas. Kenapa? Karena khurujan min khilafi man aujabahu. Karena di antara para ulama itu ada yang mewajibkan meringkas. Sebagian ulama mengatakan apabila perjalanan 123 kilo, ada yang mengatakan wajib meringkas. Siapa di antaranya? Al-Imam Abu Hanifah. Lagi ke Jakarta, ojek, begini, bagus meringkas. Nah, ke Jakarta, terbang, berangkat aja jual. Yang kedua, tadi kan 4 macam, bila ada 4 macam ini, bagusnya meringkas ketimbang sempurna. Yang kedua, ijawal jada fi nafsi karahiyatul kasr. Apabila di dalam diri kita, di dalam hati kita, kita benci dan tidak suka kepada meringkas. Wah, dia begitu. Ya kita di hati nih, aku kadang senang dengan aturan meringkas ini. Berarti kita kadang senang dan tidak suka dengan aturan agama. Maka ketika kita tidak suka dengan aturan itu, maka
pada saat itu afdal meringkas. Supaya apa? Supaya dalam hati kita ini hilang ketidaksukaan dari. Karena bila kita ada suka meringkas, maka ada suka dengan aturan agama. Dan tidak suka dengan firman Allah Ta'ala tadi, wa ijadaratum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Allah yang menyuruh meringkas. Lalu kita ada suka, maka kalau ada suka, tidak suka dengan suruhan Allah. Kalau ada senang, tidak senang dengan syariat agama, maka pada saat itu afdal meringkas. Kenapa? Menghilangkan ketidaksukaan dari. Saya itu mobil sendiri, saya kalau mampir bisa aja berkali-kali, wah saya nggak suka kalau meringkas. Ini banyak orang lain pada suka. Karena dianggapnya meringkas ini main-main. Ingatkan meringkas ini salah satu syariat agama. Salah satu yang disuruh kita meringkas sholat, niatkan di dalam hati, melaksanakan salah satu yang disuruh di dalam agama. Ingatkan begitu. Bukan kita tuh memperpenting sholat, enggak. Bukan kita tuh main-main di dalam sholat, enggak. Memang itu adalah salah satu ajaran yang diajarkan oleh baginda Nabi. Niatkan di dalam hati, kita mengerjakan ini untuk melaksanakan apa yang disuruh oleh Nabi. Yang ketiga, idza syakka fi dalili zawajil qasri, apabila di dalam hati kita ragu-ragu tentang dalil boleh atau tidaknya meringkas. Di hati kita, masa ada dalilnya? Masa ada Qur'annya? Masa ada hadisnya? Betulkah itu hadisnya? Betulkah itu Qur'annya? Maka pada saat ragu-ragu, afdal meringkas. Supaya apa? Supaya hilang keraguan tadi. Yang keempat, idza kana mimman yuqtada bihi bihadratin nas. Apabila seseorang itu orang yang dijadikan panutan dan orang lain ikut bersama dia. Guru, Ustaz, maka Ustaz bawa jamaah, beliau sunat meringkas. Kenapa? Karena kalau Ustaznya ada meringkas, mau jamaah ada meringkas. Tapi kalau Ustaznya meringkas, gurunya meringkas, jamaah mesti ikut. Jadi kalau beliau itu termasuk panutan yang diikut, maka pada saat itu sunat meringkas. Nah, jadi bila sudah balik papan berapa? 100 kilo. Tol aja 100 lebih kok. Nah, sini beli kapan sunat meringkas tuh. Nah, siapa yang sering berpergian beli kapan? Nah, itu namanya salat dalam keadaan musafir. Syarat-syarat meringkas 11 macam. Yang pertama, sembahyang yang diringkas mesti yang 4 rakaat daripada sholat fardu. Ialah zuhur, asar, dan isya. Selain yang 4 tidak boleh diringkas. Karena meringkas satu kan separuh, 4 diringkas separuh, jadi 2. Yang kedua, wasdu maudi'in muayyanin, dia memiliki tujuan yang pasti. Memiliki tujuan tempat yang sudah ditentukan, walaupun tempat itu cuma arah mau kemana, mau ke barat. Nah, apalagi mau kemana, Balikpapan, kan ada tujuan yang pasti itu. Tapi orang yang tidak punya tujuan yang pasti kalau boleh meringkas, mau kemana, kemana-mana kah? Nah, itu ada boleh gitu. Itu orang yang tidak punya tujuan. Ya mau ke sana, ada tujuan pasti. Tapi kalau orang yang memiliki tujuan pasti, dia boleh meringkas sembahyang yang 4 rakaat. Yang tidak boleh yang tidak punya tujuan, sekalipun musafir, sekalipun jauh perjalanannya. Yang ketiga, ayyakuna safaruhu mubahan ay laisa maksiatan. Perjalanannya tersebut perjalanan yang tidak ada unsur maksiat. Perjalanan kerja boleh nggak? Boleh, karena itu mubah. Kalau tujuan perjalanannya itu untuk ngerampok,
Untuk mengantar ganja ada boleh, sabu-sabu diantar ada boleh gitu. Karena tujuannya perjalanan maksiat. Tapi kalau perjalanan yang bukan maksiat, ada masalah. Bahkan tidak mengapa kalau perjalanan itu makruh sekalipun. Untuk apa? Untuk piknik, itu masalah. Nah, itu bisa dipraktikkan. Mana balik papan, piknik ke pantai, boleh nggak melintas? Boleh. Sunnahkah? Sunnah. Karena sudah perjalanan yang jauh. Nah, ini dia charter hari libur. Hari libur. Yang keempat, kau safar ligar din sahihin. Ini tadi ada tujuan yang pasti. Ini ada niat yang benar. Orang yang musafir itu memiliki niat yang benar, niat yang sahih. Seperti untuk berdagang, seperti untuk bekerja, seperti untuk piknik dan lain-lain. Ada masalah. Yang kelima, kaunu safarihi marhalatain. Paling kurang jarak musafirnya itu 2 marhalah. Berapa? 82 kilo. Itu sudah boleh ya. Cuma bukan jarak yang afdol. Jarak yang afdol tadi 123. Tapi kalau 82 kilo sudah diperbolehkan melakukan meringkas sembahyang. Yang keenam, mujawaratul balad, dia melewati batas kampung. Ini tadi aman lah. Bila lewat tadi aman nih, boleh mengerjakan sudah. Ada mesti diberi papan kan ada mesti. Ini kita melewati tadi aman, berangkat sebelum zuhur, melewati tadi aman, tiba-tiba sholat zuhur, berhenti dulu sebentar, 2 rakaat sembahyang, boleh nggak? Di mana? Oh, di sana, masjid di kilo sana. Kan sudah melewati batas kampung. Yang kedua, al-ilmu bijawazil kasri syar'an. Dia mengetahui bolehnya mengkasar secara agama. Artinya memang dia punya ilmu di dalam mengkasar. Yang kedelapan, dawa musafir ila tamami sholat, senantiasa musafir sampai sempurnanya sholat. Artinya sholat itu dikerjakan di waktu musafir, jangan sampai dikerjakan di waktu tidak musafir. Musafir itu perjalanan musafir kurang daripada 3 hari. Kalau sudah 3 hari namanya mukim. Kemana? Pulang kampung. Ke Jawa berapa hari? 3 hari. Kalau sudah 3 hari itu mukim namanya. Selama perjalanan itu namanya musafir. Kalau 2 hari masih musafir. Tapi kalau 3 hari namanya mukim. Kalau mukim kada boleh lagi meringkas sudah. Sekalipun berada di Jawa, paham nggak? Kita di sini tinggal, pergi ke Jawa 3 hari. Kalau sudah 3 hari namanya kada boleh lagi meringkas. Tapi kalau hari pertama boleh, hari kedua boleh, hari ketiga kada boleh. Kenapa? Karena dari musafir berubah nama menjadi mukim. Dari orang bepergian berubah nama menjadi mukim. Musafir kan bepergian, mukim itu bertempat di situ. Arti mukim. Yang ke-9, mesti ada niat mengkasar ketika takbiratul ihram. Ada niatnya. Sanjaka sembahyang zuhur atau fardu zuhur meringkas atau mengkasar 2 rakaat ke 6 rakaat. Ya nyaman saja mau sembahyang zuhur, saja mau sembahyang fardu zuhur meringkas ke 6 rakaat.
Jadi mesti ada niat mengkasar ketika takbiratul ihram. Yang berikutnya Allah yaqtadiya bi mutimmin fil tahad fi juz'in min sholatihi. Dia tidak boleh mengikut atau menjadi makmum kepada orang yang sempurna. Di depan kita nih, ini orang sembahyang 4 rakaat, kita sembahyang 2 rakaat, ada boleh kita ngikut kepada orang itu. Makanya sering kalau di rest area tuh, dia lihat tuh sembahyang, ini sembahyang orang meringkas kah, sembahyang orang sempurna. Nah kalau dia sembahyang meringkas, maka kita boleh ikut pada saat kita meringkas. Nah ini adalah permasalahan sembahyang mengkasar. Nah nanti di samping mengkasar itu ada menjamak. Nah ini yang kami berikan solusi kepada mereka-mereka yang menjadi supir bis berdua. Kan mereka sering bertanya nih, berangkat itu sebelum maghrib, berangkat maghrib di perjalanan, kalau dia balik itu mesti isya pasti, bahkan melebihi waktu isya, supaya jangan maghrib ini jadi kadoan, karena kadoan terus nih jadi supir, maka sebaiknya dijamak dengan jamak takhir, yaitu maghrib ditarik ke waktu isya. Nah, dalam permasalahan menjamak ini barangkali enak kita bicarakan karena panjang nih. Karena jamak takhir maghrib ditarik ke waktu isya, yang masalahnya lagi subuh pada kali jamak. Bisa subuh, bisa kalau subuh nggak bisa. Karena awalnya subuh itu berangkat sebelum subuh, datang ke sana, balik habis waktu subuh. Jadi mampir kan di jalan, tapi boleh ya. Mampir di jalan tidak boleh, kenapa? Karena bis itu datang ambil karyawan dan harus balik membawa karyawan yang pulang, datang ngantar balik membawa. Kalau itu caranya sembahyang menghormati waktu di dalam bis. Bagaimana? Sebisa-bisanya. Namun nanti ketika sampai di rumah sembahyang itu wajib diulang atau dikabul. Itu jadi solusinya. Sembahyang menghormati waktu di dalam bis. Karena berangkat sebelum subuh, balik itu mesti siang. Kenapa? Antar dari lumayan perjalanannya itu bisa sampai 40 dan 50 kilo, 1 jam lebih perjalanannya sekali berangkat itu. Kan masuk ke area tambang tuh lumayan jauhnya, cuma dari 5 menit aja nyaman aja urusannya, ada selesai dalam waktu sejam tuh ada selesai. Sejam lebih perjalanan pergi dan sejam lebih perjalanan pulang, jadi mungkin hampir 3-4 jam baru selesai. Nah jawabannya adalah sembahyang qashar, sembahyang jamak atau sembahyang menghormati waktu. Kalau itu yang terjadi. Kemudian pembahasan berikutnya ilahi Allah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli wa taqabbal min sholati yasin wa usul ar-rahman wa rabbul adab wa ghairiha min amali salihah hadiyatan bayyinatan wasilah wa barakatan nazila ila ruhi sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam siyadatan fi syarati wa harami wa ma'azawani fadli ila arwahi abaihi wa ifrani inna anbiya wa mursalin sallallahu alaihi wa alihi wa alihi wa alihi likuli sahabah wa qarabah
إليك ودار الدارين ودار الإحسان إلى يوم الدين ثم أفاض بفضلك إلى إبراهيم وشريكنا ولمعلمنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولعمنا ولأولادنا ولإخواننا وإخواتنا ولقرابائنا ولجيراننا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا العربين عبد الله بن محمد وآله سبحانه كثيرا وآله من عشرات الأجنبي وآله وبشر الإنسان به جسده برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم وغفار النار اللهم إن كانوا من المحسنين فزد بإحسانهم وإن كانوا من المسيئين فتجاوز عن سيئاتهم اللهم الرحمة والنعمة والمغفرة والشفاء إلى أرواحهم اللهم انزل رحمة ونعمة والمغفرة والشفاء إلى أرواحهم اللهم انزل رحمة ونعمة والمغفرة والشفاء إلى أرواحهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين رضي الله عنكم